Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'di. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di dalam waktu yang berbahagia ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan beliau sebagai panutan kita baik di dunia dan di akhirat. Saya Dr. Andrinaldi MPD, merupakan dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Medan Area. Dengan nomor induk dosen nasional saya 0119128904. Kemudian saya telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 saya selesaikan di Universitas Negeri Medan pada tahun 2012. S2 saya selesaikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Dan Alhamdulillah pada tahun 2025 ini program doktor saya sudah saya selesaikan. Jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor. Saya sangat aktif dalam program Tridharma Perguruan Tinggi. Pada saat ini saya sedang mengampu mata kuliah yaitu pengembangan materi akidah akhlak dan evaluasi pembelajaran FAI, dan termasuk mata kuliah yang ada di luar Prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian di bidang penelitian dan publikasi, saya sejak menjadi dosen sangat banyak mendapat beberapa bantuan termasuk dari universitas, dan terakhir ini di tahun 2025 saya dan tim memenangkan penelitian DRTPM yang alhamdulillah pada tahun ini dalam proses penyelesaian. Kemudian dalam publikasi saya juga sudah mempublikasikan jurnal-jurnal bereputasi. Alhamdulillah di tahun 2024 saya publikasi di Q2 jurnal Scopus. Pada tahun 2025 saya juga mempublikasikan di jurnal Q2 dengan penulis pertama. Dan begitu juga banyak penulisan-tulisan saya yang saya tulis di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, bahkan Sinta 5. Kemudian dalam pengabdian kepada masyarakat, alhamdulillah saya juga sangat sering sekali mendapatkan bantuan dari universitas, dan sangat banyak juga kegiatan-kegiatan PKM yang kami lakukan, baik itu di daerah maupun di sekolah-sekolah. Terakhir ini kami melakukan pengabdian kepada masyarakat itu di Kabupaten Batubara, tepatnya di Man Batubara. Untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen, maka saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pembelajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI. Mata kuliah ini atau mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI merupakan mata kuliah wajib prodi yang diambil oleh mahasiswa di semester 6. Beban mata kuliah ini adalah 3 SKS atau satuan kredit semester. Dengan mata kuliah ini diharapkan mampu merancang sistem evaluasi pembelajaran yang berbasis digital. Kemampuan yang diharapkan daripada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar evaluasi dalam pembelajaran FAI di era digital serta implikasinya terhadap sistem pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang evaluasi pembelajaran FAI berbasis teknologi serta merancang metode evaluasi digital yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan dan menerapkan instrumen evaluasi FAI berbasis teknologi untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hasil evaluasi pembelajaran FAI dengan aplikasi digital dan mengintegrasikan AI serta etika dalam sistem evaluasi berbasis teknologi.
Materi yang disampaikan dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI ini berjumlah 16 kali pertemuan. Materi pertama itu yang disampaikan adalah konsep dasar evaluasi dalam pembelajaran FAI di era digital. Kemudian nanti akan ditutup dengan materi-materi studi kasus pengembangan instrumen evaluasi FAI berbasis teknologi di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dilakukan dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI ini adalah tatap muka atau luring yang didukung oleh e-learning dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode problem based learning, small group diskusi, dan studi kasus di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Keterlibatan mahasiswa sangat penting dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI. Karena mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi terlibat dalam diskusi, analisis kasus, penyusunan instrumen, presentasi, dan refleksi. Kemudian, praktik mahasiswa itu akan dilakukan berupa studi kasus dan mini riset. Maka mahasiswa pada pertemuan terakhir yaitu melakukan atau memberikan laporan studi kasus, yang dimana laporan studi kasus melalui unjuk kerja sesuai jenjang dan karakteristik peserta didik yang dilakukan oleh setiap kelompok, baik itu di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan rancangan, menerima tanggapan, lalu merevisi instrumen. Asesmen atau sistem penilaian mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI. Penilaian dilakukan berkelanjutan melalui teknik tes dan non-tes. Maka pada mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI maka dibuat persentase terkait capaian daripada mahasiswa. Ada namanya partisipasi, itu dipresentasikan 10%, tugas dan keaktifan mahasiswa itu 50%, ujian tengah semester itu 15%, dan ujian akhir semester itu 25%. Teknik penilaiannya itu partisipasi diskusi, penugasan instrumen, presentasi atau unjuk kerja, tes tertulis, kuis, dan aktivitas e-learning. Indikator-indikator penilaiannya ketepatan menjawab, sistematika jawaban, kemampuan mendeskripsikan hasil, kerapian tugas, serta ketepatan waktu pengumpulan. Maka ketentuan RPS, mahasiswa dapat mengikuti UTS atau UAS apabila kehadiran minimum 75%. Untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khusus pembelajaran, saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Apa kabar semua? Hari ini kita mulai ya, kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran FAI. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-15 ya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya mendapat syafaat yang baik. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa. Ustaz yang memimpin, kita niatkan dengan sebaik mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam
Baik, hari ini tujuan daripada pembelajaran kita adalah mahasiswa nanti mampu mengeksplorasi daripada peran artificial intelijensi atau AI serta etika dalam evaluasi pembelajaran file berbasis teknologi. Ya, itu tujuan. Jadi karena hari ini sudah pertemuan terakhir, tentu laporan-laporan daripada kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kami lakukan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3 dan 4 nantinya akan mempresentasikan hasil daripada mini riset, mini riset atau studi kasus yang sudah dilaksanakan beberapa minggu berlalu. Jadi perlu kita lihat nanti setiap kelompok daripada perwakilannya akan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada setiap kelompok hasil daripada mini riset yang telah dilakukan. Baik, sebelumnya ini sudah ada di sini ya. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Oke, mari kita lihat, kita dengarkan dulu langsung saja disampaikan apa temuan yang paling urgent. Artinya kalau kita melihat dari foto yang kita bilang itu, ini menggunakan smart TV ya. Artinya mereka sudah basisnya digital ya. Ini siapa nih yang kelompoknya? 1, 2, 3, coba berdiri ketua kelompok. Baik, jadi Ustaz, kami sudah melakukan studi kasus untuk melihat bagaimana evaluasi dari guru panggil Ustaz di SD. Evaluasi yang kami observasi itu bukan observasi bukan evaluasi tentang jenis, melainkan ini pembelajaran biasa di kelas. Ya, pembelajaran biasa di kelas. Kemarin kami observasi itu guru kami ini sudah membuat platform di Word. Dia membuat kuis, ada bentuknya yang berganda, ada bentuknya seperti roda putar, dan ada satu lagi itu menyusun kata-kata. Jadi ada kata-kata yang menyusun. Nah, menariknya pada saat pembelajaran semua siswa itu antusias, mereka sama-sama belajar, sama-sama mengerti gitu. Menarik sih pembelajaran Ustaz. Bagaimana siswa itu aktif dalam menjawab soalnya dan aktif dalam digitalnya. Ada pertanyaan sebelum Ustaz yang bertanya, kira-kira dari kawannya gitu. Ini menarik karena memang ini sudah kena evaluasinya karena dia menggunakan aplikasi ya. Aplikasi bentuk evaluasinya berbentuk digital karena dibuat di situ evaluasi tugasnya itu berbentuk digital ya, walaupun pilihan berganda seperti itu. Ada yang mau bertanya ke kelompok? Sekarang. Oke, jadi di dalam pembelajaran itu kan menggunakan quizzes atau quiz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih kita apalagi di dalam kita itu kan integritas. Nah, bagaimana padahal kita itu memahami quiz itu hanya nilainya saja, tetapi dia tidak pemahaman itu kurang. Kita harus melakukan nilai hasilnya apa itu.
yang sekali dipanggil dia langsung maju gitu Ustaz. Tapi ada beberapa anak yang memang dia harus dibujuk dulu untuk maju ke depan. Seperti itu, berarti ada beberapa tipe anak. Artinya di situ, ingat ya, artinya di situ. Ketika anak itu mau, berarti sikapnya bagus. Ketika anak itu mampu menjawab, berarti secara psikomotoriknya dia mampu. Prakteknya mungkin bisa jadi nanti misalnya waktu itu pelajaran apa yang diajarkan gurunya? Itu Ustaz, jadi sholat Jumat. Sholat duha ya, ini sholat duha. Berarti ada praktek. Kalau prakteknya tidak mengiru terhadap sholat duha ya Ustaz. Ya. Tidak begitu ya. Iya, tidak ada praktek untuk sholat duhanya, namun kalau memang untuk keseharian mereka itu ya mereka diajarkan untuk sholat berjamaah. Yes. Di mana mereka sholat? Di kelas. Berarti yang di tempat kita ini mereka hanya sholat zuhur ya, sholat zuhur dan asar ya. Berarti pembentukan karakternya bagus itu loh. Ya, pembentukan karakternya bagus itu. Berarti gurunya itu bisa jadi menilainya secara afektifnya kemauan anak itu ketika mau sholat duha, ketika mau sholat zuhur, berjamaah, sholat asar. Baik, silakan. Dari hasil wawancara kami kemarin di SMA Mindoro Pancing yang kami dapatkan bahwa sekolah Mindoro ini semuanya hampir menyeluruh menggunakan digital, dari mulai ujian, presentasi, pembelajaran sehari-hari, dan mereka juga di pembelajaran online itu disediakan sekali learning. Mereka juga memakai learning sama seperti di kampus kita ini. Gitu. Jadi untuk mereka yang kalau pembelajaran online di rumah mereka menggunakan metode e-learning itu, jadi bisa diakses gitu. Terus mereka sudah menggunakan Kahoot untuk games pembelajaran. Kira-kira satu, gimana satu itu ini kan hasil wawancaranya ya kan, hasil wawancara. Kebetulan saat itu mereka lagi melakukan ujian Ustaz. Jadi takutnya nggak kondusif, makanya kami menahan di luar saja. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan dokumentasi, kamu bisa berkomunikasi dengan guru tadi. Ibu, ada nggak dokumentasi ketika ibu berkuis? Nah, biasanya ada itu. Biasanya sekarang kan orang lebih suka kalau itu cara yang memang seperti itu ya. Artinya jangan kita terputus ketika kita sudah dapatkan hasil wawancara, kita observasi, tapi buktinya harus betul-betul itu sudah termasuk dokumen itu. Atau misalnya kamu bisa dapatkan PSP-nya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Oke, jadi di mana juga menggunakan Ya. Terus di situ juga mereka menggunakan yang awalnya dia belajar mandiri sendiri, nah kemudian dengan itu pun memfasilitasi itu dengan gerakan kasih sayang, pelan-pelan, kita pokoknya sampai benar-benar peserta didik itu bisa. Implementasi cinta ya. Iya, terkait ketika mereka melaksanakan CGT tadi, apabila ada kekurangan itu juga bisa berpengaruh pada nilai. Tergantung siapa guru yang mengawasi itu. Bisa saja mengurangi nilai atau bisa juga dengan pantulan pada kedua guru. Ada pertanyaan dari kelompok SD atau SMP, ini menarik ini. Tadi kalau temannya di Nurul Jelmi tadi, dia smart digital. Kalau di sini GBT, GBT. Nah, ayo, silakan dari SMP, dari siapa SMP? Ini bertanya aplikasi apa saja yang digunakan di manual model? Untuk
evaluasi itu ya. Iya, untuk evaluasi pembelajaran di waktu online. Oke. Di Ramadan ini aplikasi Ramadan pertama ada ilmu, kedua ada kapur. Kapur ini untuk membuat belajar. Nah, dan juga mereka juga memakai Canva untuk mengedit PPT gitu. Dan kalau Word sama Kalau yang khusus evaluasinya apa? kalau yang khusus evaluasi pembelajaran di kelas itu Cibindu. Cibindu ya. Itu ada quiz ya. Pada kita menggunakan RDN kan? Rapor digital. Rapor digital. Nah, kasih tanya karena rapor mereka sudah digital kan? Nah ini temuan mereka, ini temuannya belum. RDM mendukung pengelolaan penilaian yang lebih efisien dan terstruktur ujian masing manual. Efektivitas terganggu oleh konektivitas. Maksudnya apa? Mereka memang untuk ujian sekolah itu masih manual, tetapi untuk pengikutan data nilai itu akan menggunakan pemeriksaan. Jadi penggunaan RDM ini terbilang efektif karena dia efisien dan selalu tepat waktu. Jadi kalau misalnya manual kan biasanya suka karet gitu kan. Sedangkan kalau pakai RDM ini dia bisa tepat waktu dan sesuai dengan target. Kemudian kalau untuk kendalanya sendiri itu masih dari jenis. Jadi kadang-kadang memang ada di setelah itu masih bisa lagi dilanjutkan. Benar, yang disampaikan itu kalau RDM sekarang itu ya lebih apa namanya ada 3 koneksinya. Dia menggunakan fitur itu satu jaringan. Jadi kalau mati jaringannya di sini, nanti pasti mati juga jaringan kita pada saat itu koneksinya. Ada juga menggunakan virtual box. Virtual box itu bisa dari jarak jauh bisa. Ada juga satu lagi, ada 3 jenis. Sudah lama sekali perkembangan RDM itu luar biasa. Memang betul ujian itu tak manual, tapi penginputan nilainya menggunakan digital. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok apa tuh? Pertanyaannya? Oke, silakan. Ini kan dari sebenarnya dalam tentang RDM. Jadi kan pembahasannya kalau dari singkat gitu, maksudnya dari sekolah ini apa yang temuan baru yang kalian dapat setelah wawancara dari RDM ini? Kayak evaluasi. Saya boleh tanya, maksudnya saya seperti apa? Al-Qudum itu banyak muridnya. Tadi punya lapangan dari Mas. Oke, artinya nggak sempat pada lihat masuk ke kantor, lihat berapa jumlah siswa. Ya, artinya ini kan itu mendalam. Al-Qudum itu staf sepengetahuan saya baru. Tinggal kalau nanti dia bisa lihat yang lain itu bisa. Kalau memang ini lagi libur di sekolah ini, lagi libur, jadi harus di apa ya, dimaksimalkan di digital. Oke, yang dari apa, dari SD, Widya dari kelompok mana? SD. Kira-kira apa pengantar RDM? Pernah nggak dengar RDM? Rapor digital atas. Memang sekolah sekarang ini rata-rata kalau di bawah teman-teman itu sudah menggunakan namanya RDM, aplikasi sudah pusat. Dari situ ada RDM. Apa ya? Misalnya 2013 sudah 2013 sudah RDM.
Tapi yang paling menariknya, ini menjadi kesimpulan kita ya, oke, dan paling menarik sebenarnya dari 3 mini riset yang kamu lakukan itu adalah yang pertama adalah di tempat itu seperti film mereka menggunakan smart TV ya, smart TV dan gamifikasi permainan dalam evaluasi. Kemudian di manual model tadi mereka menggunakan CBC. Kemudian akal belum tadi mereka menggunakan RTM, rapor digital Makassar. Ya, ini satu temuan yang sangat menarik. Artinya apa? Dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan dari awal tadi bahwasanya penggunaan digital, penggunaan AI itu memang sudah mulai. Ada sekolah-sekolah yang sudah implementasinya sudah maksimal, ada yang belum, sebenarnya sudah masuk ke ranah itu. Artinya kamu memahami bahwasanya penggunaan daripada penggunaan pembelajaran atau dalam evaluasi pembelajaran itu berbasis AI atau itu sudah terimplementasi baik di tingkat SD, di tingkat SMP, di tingkat SMA. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian pembelajaran kita hari ini memberikan dampak yang luas kepada kamu, apalagi kamu ini sudah semester 6 dan hari ini adalah hari terakhir kamu pembelajaran teorinya. Tentu kamu harus betul-betul mengejar target yang akan kamu kejar itu adalah bagaimana kalau memang kamu fokusnya untuk mengevaluasi pembelajaran risetnya seperti yang dilakukan kawan kamu penelitian yang silakan. Tapi bagi yang lain ini sudah siap-siap betul untuk melaksanakan riset kita, ya. Baik, sebelum kita akhiri mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika